percaya kebaikan Tuhan akan pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Artinya di sepanjang hidup kami akan melihat kebaikan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan dalam kebaikan Tuhan yang akan kami lihat adalah sepanjang hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami membawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Bapak, kami doa Tuhan, urapan-Mu mengalir Tuhan, mengubahkan, menjamah hati setiap kami. Ajar kami Tuhan, diri kami Tuhan. Kami doa yaitu Tuhan, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami doa yaitu Tuhan, biar kiranya Tuhan hamba-Mu yang berpercaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan tubuh-Mu di balik kaki salib Tuhan. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa, luar biasa, lemah jadi kuat, yang tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu, Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang siap diberkati dengan sukacita kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi masyarakat untuk saudara. Saya boleh pinjam WL mic-nya ya, haleluya. Cik. Nah, ini dipilih kasih. Saya ini nggak tahu WL nih, haleluya. Saya tukar WL aja, haleluya. Yuk, yang oke. Hari ini mari saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman. Pak Pendeta di samping saya nggak mau senyum, bilang sama dia, senyumnya mana? Ayo senyumnya, mana mata genitnya? Saya mau bilang saudara, walaupun tanggal udah mulai tua, tetap sukacita, amin. Dan saya senang bisa jumpa saudara, lihat semangat yang luar biasa, lihat kesetiaan yang luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi kita tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saja saudara yang Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak Alkitab angkat tangan juga boleh. Yang baru putus angkat kenangannya juga boleh. Yuk, sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kita akan buka Alkitab kita dan akan dibacakan oleh Ken. Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Silakan Ken. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terima kasih Ken. Nah, kalau saudara perhatikan, dikatakan ada kekayaan di tangan kiri. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan. Nah, ada banyak orang Kristen saudara bicara tentang kekayaan saudara, mereka akhirnya sepertinya yaitu bicara tentang ada seperti jarak di sana saudara. Padahal kalau saudara perhatikan, kemarin saya sempat baca berita saudara yang based on survei, ternyata kalau bicara tentang kekayaan, orang kaya di dunia saudara itu ngalamin peningkatan saudara, bukan hanya dari level kekayaan, tapi juga bicara tentang jumlah orang yang akhirnya menjadi orang kaya itu mencapai rekor tertinggi saudara. Jadi di dunia tahun 2024 bulan Juni mereka rilis saudara. Jadi orang kaya di dunia ini saudara akhirnya mencapai rekor yang sangat tinggi saudara. Nah, bukan cuma di dunia, secara spesifik di Indonesia juga saudara. Di Indonesia ternyata dalam 5 tahun terakhir jumlah orang kaya Indonesia melonjak 63% saudara. Bayangin, orang-orang kaya di Indonesia itu nambahnya nggak tanggung-tanggung saudara, 63%. Dan saya bilang saudara, bicara tentang orang-orang yang ultra kaya, ini memang terjadi atau disurvei saudara tahun 2022. Tapi saya bilang saudara, menurut data box, yaitu orang-orang kaya, jumlah super kaya saudara Indonesia tahun 2022 itu sekitar 1000. Ini yang super kaya, bukan cuma kaya biasa saudara, tapi super kaya. Super kaya, jadi pokoknya kayanya kaya banget gitu saudara.
Pokoknya dia lewat ada aura-aura luxury lifestyle gitu saudara. Nah, itu saudara jumlahnya sekitar 1.400-an. Nah, tetapi masih dalam data box saudara, data box mencatat bahwa mereka memproyeksikan ini akan terus mengalami peningkatan. Bahkan akhirnya saudara, orang-orang dengan kekayaan bersih ultra tinggi. Kalau saudara bisa bayangkan kekayaan ultra tinggi itu saudara sedikit di bawah Ultraman saudara. Itu saudara. Ya, ini orang-orang yang kaya ultra tinggi ini saudara yang ya pakai tas. Kalau orang kaya kan misalnya pakai tas Hermes atau Gucci gitu misalnya ya. Kalau orang yang ultra kaya nggak pakai tas Gucci saudara. Mereka pakai tas yang dari Gucci beneran saudara. Yang bahannya porselen gitu saudara. Jadi kalau jalan saking kayanya miring-miring saudara. Nah, dia kalau misalnya beli mobil saudara, dia nggak level tuh beli mobil yang gambar kuda Ferrari enggak saudara. Dia belinya kuda beneran saudara. Jadi kalau dia naik itu saudara dari sini sampai Bandung sampai sana maaf ambilnya kumat saudara. Nah, jadi yang kami bilang itu saudara orang-orang yang ultra kaya tadi saudara, boleh munculkan tabelnya. Itu saudara akan terus mengalami peningkatan sampai tahun berapa? Sampai tahun 2026 diperkirakan saudara diproyeksikan itu bisa mencapai 1.800 orang yang super kaya, ultra tinggi. Doa saya ada di antara saudara yang jadi orang super kaya ultra tinggi. Banyak dari semua cabang di sini yang paling banyak bilang amin pada saat bilang kaya ultra tinggi saudara. Artinya apa? Mata duitan. Nah, jadi enggak. Artinya begini saudara. Artinya saudara punya yang namanya pemahaman yang benar. Saudara punya pemahaman yang benar tentang yang namanya kekayaan. Walaupun memang ternyata nggak semua dan memang dari semua cabang juga begitu saudara. Kenapa? Karena begini saudara. Bicara tentang kekayaan, ada orang Kristen yang sepertinya anti kekayaan saudara. Dan akhirnya mereka bilang ini, Pak Pendeta, jangan bicara tentang kekayaan Pak Pendeta. Kayaknya kekayaan itu terlalu duniawi Pak Pendeta. Jangan bicara tentang kekayaan Pak Pendeta. Kayaknya kekayaan itu jauh dari kekristenan. Sampai satu ketika saya pernah doa ibadah di sebuah ibadah isinya ibu-ibu yang umurnya udah 60-an ke atas saudara. Akhirnya selesai doa berkat, ada seorang ibu nyamperin saya dan dia bilang begini, Pak Pendeta. Dari bahasa logatnya saudara tahu orang mana kan? Korea Utara. Ada orang-orang Kim Jong Un dia. Pak Pendeta, jangan bilang diberkati berkelimpahan pada saat doa berkat. Karena ada banyak orang jatuh karena kekayaan. Tuhan, karena opung-opung saya nggak berani lawan saudara. Daripada saya mau lawan, saya mau bahas pembahasan teologis nanti opung bilang, Pak Pendeta, kuletakkan ginjal kau darah Yesus. Ini ya udahlah saya ikutin Anda lah. Itu cucu opungnya itu kayaknya. Saya mau bilang ya, dia udah kayak, opung gak diomongin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang Kristen sepertinya anti kekayaan. Ketika bicara tentang kekayaan sepertinya hal yang sangat bukan Kristen, sepertinya hal yang keliru saudara. Sampai akhirnya ada pendeta-pendeta yang bahas kekayaan langsung dijudge. Oh ini pendeta yang penganut teologi kemakmuran. Saya mau bilang saudara, saya bukan penganut teologi kemakmuran. Pendeta yang penganut teologi kemakmuran adalah orang-orang yang penganut teologi kemakmuran adalah mengukur berkat Tuhan semuanya hanya dari materi. Saya bukan penganut teologi kemakmuran, tapi saya mau ajak saudara untuk punya pemahaman yang benar tentang kekayaan menurut firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pemahaman yang benar. Kenapa ini menjadi satu hal yang sangat penting? Karena saya mau bilang saudara, pemahaman adalah hal yang penting yang menentukan iman. Iman akan menentukan apa yang kita dapatkan. Kira-kira urutannya begini saudara. Jadi pemahaman adalah hal yang sangat penting. Karena pemahaman akan menentukan iman. Imanlah dasar dari segala sesuatu. Makanya iman akan sangat menentukan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan setiap kita. Kalau saudara ingat saya pernah bahas ketika bicara tentang Tuhan Yesus pulang kampung ke Nazaret, ada banyak orang gak terima mujizat. Bukan karena Tuhan kurang kuasa, bukan karena Tuhan kuasanya hilang pada saat itu, tapi gara-gara orang di sana mereka punya pemahaman yang salah tentang Tuhan Yesus. Oh, dia hanya manusia biasa. Oh, dia bukan Mesias. Dia hanya anak seorang tukang kayu. Akhirnya apa? Pemahaman yang keliru menghasilkan iman yang keliru, membuat mereka tidak mendapatkan mujizat. Saya mau bilang saudara, dalam konteks kekayaan ada banyak orang karena pemahamannya keliru soal kekayaan, akhirnya menghasilkan iman yang salah. Mereka akhirnya tidak mendapatkan apa yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara membahas satu judul khotbah, paradigma yang benar tentang kekayaan. Sama-sama bilang sama saya paradigma yang benar. Sama-sama bilang sama saya pemahaman yang benar tentang kekayaan.
Karena saya mau bilang saudara, ada orang Kristen ngarahin saudara, pokoknya anti kekayaan. Apalagi kalau dia lihat pendeta kaya, wow langsung dia bilang, pendeta nggak benar pasti di pendeta. Kalau dia lihat pendeta kaya, saya nonton sebuah video khotbah, ada pendeta khotbah begini. Ada jemaat hari-hari ini mau pendetanya miskin. Akhirnya ada yang komen begini, bukan miskin Pak Pendeta. Kami mau pendeta hidup sederhana. Saya mau bilang saudara, beda antara hidup sederhana dan miskin. Miskin adalah keadaan, hidup sederhana adalah pilihan, betul tidak? Ada banyak jemaat yang maunya pendeta miskin. Tapi ketika pendeta miskin, pendeta kok nggak diberkati. Banyak pelakunya jangan-jangan di sini. Jadi pendeta tuh nggak gampang saudara. Jadi makanya kalau ada yang bilang, gue menjadi pendeta aja enak, tinggal ngomong doang, gue colok makan. Jadi pendeta kalau saudara kaya raya ini pasti pakai perpuluhan jemaat. Kalau saudara miskin kok pendeta nggak diberkati. Kalau saudara kurus di pendeta kurang terkudus. Coba kalau saudara gemuk di pendeta rakus. Pendeta belum punya anak di pendeta kena kutu. Pendeta banyak anak, pendeta nggak bisa menguasai hawa nafsu. Jangan ketawa, bertobat. Saya lagi ngomong sambil emosi nih saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara tentang kekayaan, kita harus punya paradigma yang benar. Dengan paradigma yang benar, pemahaman yang benar akan menghasilkan iman yang benar. Apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan pasti di bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, judul khotbah hari saudara, paradigma yang benar tentang kekayaan. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, paradigma yang benar. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, pemahaman yang benar. Amin. Nah, apa pemahaman yang benar, paradigma yang benar tentang kekayaan menurut firman Tuhan yang harus dimiliki anak Tuhan supaya kita menerima apa yang Tuhan sudah sediakan? Yang pertama, kekayaan melimpah bukanlah kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan melimpah. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan bukanlah kesalahan. Coba kita buka Amsal 10 ayat 22. Amsal pasal yang ke-10 kita akan baca saudara, ayatnya yang ke-22. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, berkat yang menjadikan. Sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan. Saya mencatat di sini saudara, kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat Tuhan. Nah, bicara tentang kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan. Memang bukan keseluruhan dari berkat Tuhan. Karena bicara tentang nafas kehidupan, bicara tentang kesehatan, bicara tentang sukacita, damai sejahtera, kesempatan untuk ibadah hari-hari ini saudara. Saya mau bilang itu bagian dari berkat Tuhan, katakan amin. Tetapi nggak bisa kita pungkiri, kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan. Walaupun mungkin hanya sebagian kecil, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi orang Kristen jangan anti yang namanya kekayaan, karena kekayaan bagian dari berkat Tuhan, dan berkat Tuhan dari Tuhan untuk kebaikan, katakan amin. Saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan tokoh-tokoh dalam Alkitab mereka diberkati Tuhan, termasuk secara finansial, termasuk secara kekayaan jasmani. Coba kita baca sama-sama saudara. Kejadian 13 ayatnya yang kedua. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang kedua, sama-sama kita baca. 3, ya, adapun sangat kaya, banyak. Bagian awal dikatakan apa? Adapun Abraham sangat kaya. Kita lihat Ishak, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian pasal yang ke-26 12 sampai 13. Yuk yang sudah di sana, aku diberkati. 3, ya, adapun maka menaburlah, dan dalam tahun itu juga ia mendapat, sebab ia apa? Sama-sama bilang sama saya, diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi apa? Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yakub, Kejadian 30 ayat 43. Kejadian 30 ayat 43 yang sudah di sana, aku diberkati Tuhan. 3, ya, maka dan ia mempunyai apa? Budak perempuan laki-laki, dan bagian awal dikatakan maka sangatlah bertambah-tambah harta. Saya mau bilang saudara, orang-orang yang diberkati Tuhan, mereka juga menerima berkat secara finansial, secara jasmani, secara kekayaan saudara. Jadi jangan anti berkat, amin. Apa nih tentang kaya Pak Pendeta bilang orang kaya nggak akan masuk surga Pak Pendeta.
Orang kaya masuk surga sama seperti onta masuk. Ya. Onta masuk lubang jarum. Kalau kita nggak pahami konteks Alkitab, kita akan bilang bahasa Arabnya mustahil. Iya kan? Bisa masuk ke onta ke dalam lubang jarum. Kok masih banyak yang ragu-ragu? Bisa kayaknya Pak Pendeta. Cobain aja. Saya mau bilang saudara, makanya Alkitab harus kita pahami dengan konteks yang benar. Kita harus belajar juga tentang sejarah. Ada beberapa referensi mencatat, saya mau bilang saudara, orang kaya masuk kerajaan sorga sama seperti lubang jarum. Itu gambarannya begini. Tim saya silakan boleh maju ke depan. Haleluya. Seperti biasa. Haleluya. Biar totalitas daripada mereka nongkrong di depan, di belakang makan martabak, saya nongkrong. Saya gambarkan ini adalah berkat Tuhan saudara. Karena saudara adalah Sultan Sudirman dan sekitarnya, saya bawa berkat yang besar. Yang bilang amin doa saya berkat saudara besar. Amin. Enggak, yang kedua enggak dapat, cuma yang pertama. Siapa suruh terlambat? Oke, saya mau bilang sekali lagi saudara, saya gambarkan ini adalah berkat Tuhan yang kita terima, yang kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Kemudian Alkitab mencatat, jalan sorga itu sempit atau lebar? Sempit. Kita undang jalan sorga, silakan. Kita analogikan ini jalan sorga, ini anting, itu anting siapa? Katanya anting siapa? Coba lihat. Ada yang kehilangan anting emas siapa? Saya pikir tadi itu biasa, itu kayaknya anting. Itu gambar kekayaan. Itu kalau singar atau siapa ya? Belum dilihat ya. Nah, oke, coba boleh berdiri. Nah, misalnya mereka adalah terlalu sempit itu, terlalu sempit. Saya mau bilang saudara, ini adalah gambaran misalnya jalan surga ini pintu gerbangnya, misalnya saudara pintu gerbang itu tiangnya tuh lebar-lebar saudara kan ya. Lebar-lebar ada martabak lagi dalam perutnya. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak saya lewat di jalan yang sempit ini dengan kekayaan yang sebanyak ini saudara? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa nggak? Oh jempol. Saya sih banyak lagi. Makanya yang tadi bawa itu. Mr. DIY. Ada apa itunya? Ada DIY itu ada segala macam. Sampai omongan tetangga ada di sana. Nah, kalau saya dengan kekayaan, punya harta yang banyak, bagaimana saya bisa memasuki pintu surga kalau dengan kekayaan seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Hah? Apa yang harus saya lakukan? Hah? Kalau saudara punya harta begini, saudara sobat yang punya surga itu. Nah. Itu kalau di Konoha. Surga mah nggak ada sokok-sokok bos. So Pak Pendeta, di jalan yang sempit ini Pak Pendeta, tadi nggak sesempit itu, nggak bisa. So apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Betul. Tanggal. Yang mau bilang ngaji silakan. Saya mau bilang saudara, jadi orang kaya bisa nggak masuk surga? Bisa. Tapi kenapa Tuhan bilang sama seperti onta masuk lubang jarum? Karena lubang jarum yang dimasukkan bukanlah bicara tentang itu. Elmen. No train again. Memang sesi ini memang gitu ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, lubang jarum yang dimasukkan, beberapa referensi bicara tentang satu pintu di bagian pintu gerbang Yerusalem. Di mana di pintu itu saudara ada pintu besarnya, kemudian ada pintu kecilnya. Nah pintu kecil ini disebut yang namanya pintu lubang jarum. Maksudnya apa? Adalah bicara tentang ketika siang pintu gerbang Israel Yerusalem itu saudara itu dibuka untuk mobilitas semua orang, orang bisa masuk semuanya dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau malam hari itu hanya dibuka, pintu ditutup, pintu yang dibuka hanyalah pintu kecil dan disebut pintu lubang jarum. Boleh munculkan gambarnya, itu adalah pintu
yang kecil di bagian dari pintu Yerusalem, saudara. Nah, dan kenapa ini pintu hanya dibuka kecil saja? Yang pertama, supaya tetap ada mobilitas walaupun malam. Yang kedua, mencegah serangan. Kalau misalnya ada musuh yang menyerang di kala malam, di saat lagi banyak penjaga tertidur, hanya 2-3 orang penjaga di sana, saudara, mereka dapat dengan mudah mengatasi penjahat atau serangan yang masuk, musuh yang masuk. Karena masuknya satu persatu. Karena apa? Karena ukurannya kecil, saudara. Inilah yang makanya salah satu pintu yang disebut pintu lubang jarum. Pertanyaannya, onta bisa masuk kan? Bisa. Onta bisa masuk. Dengan catatan, onta tidak boleh bawa barang. Iya kan? Dia harus menanggalkan semua barangnya. Kemudian dia harus masuk dengan posisi kakinya berlutut. Dan kemudian dia masuk. Ini gambaran tentang apa? Orang kaya bisa masuk surga, sangat bisa. Selama hatinya tidak terikat dengan hartanya. Jadi hatinya tidak terikat. Harta tidak mengikat hatinya. Jadi dengan mudah dia tanggalkan, saudara. Dan menunduk gambaran tentang apa? Punya kerendahan hati, saudara. Jadi saya bilang orang Kristen jangan anti kekayaan. Amin. Karena kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan. Dan dari Tuhan pasti baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat Tuhan itu baik. Kekayaan bagian dari berkat Tuhan untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa paradigma yang benar sebagai anak Tuhan tentang kekayaan supaya kita menerima apa yang Tuhan sediakan? Yang kedua, kekayaan sejati datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan sejati datangnya dari Tuhan. Coba kita buka 1 Tawarik 29 ayat 12. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Sebab kekayaan dan berasal dari padamu dan engkaulah yang selanjutnya dikatakan apa? Dalam kuasa membesarkan dan kalau saudara perhatikan bagian awal dikatakan apa? Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan apa? Berkuasa atas. Saya mau bilang saudara, kekayaan yang sejati datangnya dari Tuhan. Pertanyaan saya, iblis bisa kasih kekayaan atau tidak? Bisa. Bisa Pak Pendeta. Kebetulan kami dari Gunung Kawi kemarin Pak. Saya mau bilang ya, iblis bisa kasih kekayaan, sangat bisa. Coba kita lihat ketika pencobaan di padang gurun. Kita lihat sama-sama. Matius pasalnya yang keempat, ayat 8-9. Dikatakan apa? Matius 4, ayat 8-9. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Dan memperlihatkan kepadanya apa? Sama-sama bilang sama saya termasuk kekayaan. Ayat 9. Dan berkata kepadanya apa? Semua itu akan jika engkau sujud menyembah. Jadi iblis bisa kasih kekayaan tetapi tidak dengan ketulusan. Artinya kita bisa melihat ada udang di balik bakwan, saudara. Batu zaman dulu, sekarang bakwan. Mau bilang saudara, iblis bisa kasih kekayaan, sangat bisa. Tapi iblis punya motivasi yang jahat di balik semua itu, saudara. Apa sih motivasi iblis? Menghancurkan anak-anak Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang ke Gunung Kawi bisa dapat kekayaan, bisa. Orang dengan kuasa kegelapan bisa dapat kekayaan, bisa. Orang piara tuyul bisa dapat kekayaan, bisa. Tapi saya mau bilang saudara, ujung-ujungnya akan membawa kehancuran dalam kehidupannya. Karena saya mau bilang saudara, analoginya bikin saudara, kekayaan yang iblis tawarkan, berikan bagi setiap kita, itu ibarat buah busuk yang kalau kita terima, kita taruh di keranjang buah kita. Buah yang baik di dalamnya akan menjadi busuk gara-gara satu buah busuk tadi. Dan itu memang racun yang memang iblis taruh supaya apa? Supaya bisa menghancurkan kehidupan kita. Makanya dalam Alkitab dengan tegas berkata, bilang apa saudara? Siapa loba akan keuntungan gelap menghancurkan. Ini ayat Alkitab. Sekali lagi. Siapa loba akan keuntungan gelap menghancurkan. Ini Kristen bukan sih? Nggak pernah baca Alkitab atau bagaimana? Memang kalau sekolah minggu jalur hansip begini nih. Menghancurkan. Rumah tangganya, keluarganya. Kok bisa satu orang yang memasukkan keuntungan gelap, kok hancur rumah tangga? Karena seperti tadi saudara, satu buah yang masuk, satu basket
Satu keranjang hancur semua saudara. Dan itu memang sengaja iblis taruh untuk menghancurkan kehidupan kita. Makanya hati-hati. Saya mau bilang ya, apalagi nih bapak-bapak. Shalom bapak-bapak. Jangan pernah masukkan hasil yang kotor ke dalam rumah tangga. Shalom ibu-ibu. Jangan pernah masukkan yang kotor ke dalam rumah tanggamu. Sebesar apapun itu saudara. Karena itu ujung-ujungnya akan menghancurkan kehidupanmu, menghancurkan rumah tanggamu. Makanya orang kadang-kadang ya, dia masukkan hasil korupsi dalam rumah tangganya, anak-anaknya nikmati hasil korupsi, hancur semua saudara. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Apa? Akhir bulan keras-keras dikit Pak Pendeta, aduh akhir bulan ini Pak Pendeta mau kotor, mau bersih, saya terima Pak Pendeta. Hei! Saya mau bilang jangan ya dia. Saya mau bilang ya nggak apa-apa, tetap dalam kebenaran, amin. Pak Pendeta, tapi kalau dari Tuhan Pak Pendeta kadang-kadang dikit-dikit Pak Pendeta. Kalau dari jujur-jujur Pak Pendeta, dari benar-benar Pak Pendeta, kadang-kadang tipis-tipis Pak Pendeta. Nggak apa-apa. Sedikit dalam kebenaran jauh lebih baik daripada banyak dengan ketidakbenaran saudara. Itu di Amsal. Dan saya bilang it's okay. Sedikit kalau itu dari Tuhan, dalam kebenaran Tuhan bisa lakukan mujizat berlipat gandaan. 5 roti 2 ikan. Tuhan sanggup ubahkan jadi kelimpahan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, berkat yang sejati datangnya dari Tuhan. Amin. Sebelum kita pindah poin terakhir saudara, gereja ini, saya mau bilang ya, untuk menjalankan gereja ini, biaya operasional gereja mahal bos. Sarbini, saudara pikir ini murah? Mahal bos. Cabang-cabang yang lain, apakah murah? Mahal bos. Saya mau bilang mahal. Saudara tahu, gedung baru, Betos, AC-nya 128 PK. Saudara kita di rumah biasa kan 1 kamar, 1 PK, 1,5 PK, 2 PK udah. Iya, 2 PK saja. Ini 128 PK. 128 PK kalau taruh dalam ruangan ini saudara. Yang dingin bukan cuma ruangan, sikap dia ke kamu juga dingin. Pemerintah belum ada AC-nya dia udah dingin ke aku. Pesan pendeta tinggalin ya deh. Ini saya mau bilang ya, operasional itu mahal. Tapi saya mau bilang saudara, apakah gereja kita pernah lakukan malam dana? Hadirilah, sumbanglah. Apakah pernah? Apakah pendeta-pendeta Tiberias paksa jemaat, hei jemaat, berpuluhan. Ada enggak? Kalau ada saudara rekam, kita colok matanya rame-rame. Kenapa? Karena dari dulu Gembala Sidang selalu bilang, gereja ini Tuhan yang perintahkan. Jadi kalau butuh berkat, minta sama Tuhan. Amin. Dan memang berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Jadi kalau saudara butuh berkat, jangan minta sama yang lain, minta sama Tuhan. Dari Tuhanlah berkat yang sejati, berkat yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat yang terbaik, kekayaan yang terbaik datangnya dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir saudara, apa paradigma yang benar tentang kekayaan yang harus kita miliki supaya kita menerima apa yang Tuhan sediakan? Yang ketiga adalah kekayaan bukan tujuan, tetapi alat mencapai tujuan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan bukan tujuan, tetapi alat mencapai tujuan. Coba kita lihat Amsal 3 ayat 9. Imam mesti bersiap-siap. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Yang sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, muliakanlah. Dan dengan apa? Bagian awal dikatakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kata muliakan bahasa aslinya adalah kabat. Kabat ini saudara adalah berbuat atau melakukan tindakan yang menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi, kabat artinya berbuat atau melakukan tindakan yang menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi bicara tentang harta kekayaan, saya mau bilang sekali lagi saudara, ini bukan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, bukan tujuan.
Amin. Tetapi adalah alat untuk apa? Untuk membuat kita mencapai pada tujuan. Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Secara spesifik, sorga itu Tuhan sudah sediakan. Tapi ketika kita hidup di bumi, tujuan Tuhan adalah apa? Kemuliaan. Nanti pengajar tolong cek, ini Kristen bukan soal KTP, tolong cek. Tapi nggak apa-apa sih, mau Kristen mau enggak, rumah Tuhan, rumah kita semua. Yang cuma asik-asik jawab. Jadi saya mau bilang saudara, secara detail mungkin berbeda-beda Tuhan tempatkan kita, tetapi ujung-ujungnya adalah apa? Menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kemuliaan untuk Tuhan. Katakan amin. Nah, ada banyak orang sayangnya mereka salah paham, punya pemahaman yang salah, paradigma yang salah, sehingga mereka menjadikan yang namanya kekayaan sebagai tujuan. Padahal kekayaan adalah alat. Saya kutip satu quotes dari seorang yang bernama Ayn Rand, saudara. Dia bilang, money is just a tool. Itu akan membawa kita. Ini quotesnya ada di sini, tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Ya, karena orang gede sudah terangkat ke surga. Mengangkat itu bisa terjadi kapan saja. So waspadalah. Makanya nggak muncul sampai sekarang. Jadi, nah, muncul tapi salah. Nah, jadi, nggak usah. Money is just a tool. It will take you anywhere you want. Tapi ingat, kita harus jadi drivernya. Uang, kekayaan hanyalah alat untuk membawa kita. Itu bisa membawa kita kemana pun kita mau. Tapi pastikan kita yang tetap jadi drivernya. Jadi kita yang kontrol. Kita akan masuk dulu. Pertama adalah alat. Alat apa sih alat? Alat adalah sesuatu yang kita kuasai, yang kita gunakan, yang kita yang berkuasa atasnya untuk mencapai tujuan kita. Ada banyak orang yang pertama salah karena dia bukan menjadikan uang kekayaan sebagai alat, tetapi uang kekayaan dia biarkan memperalat diri. Maksud dari memperalat adalah diizinkan uang kekayaan menguasai dirinya. Makanya ada banyak orang melakukan kesalahan karena diizinkan kekayaan menguasai diri. Ibu Gembala pernah ngomong satu kalimat yang luar biasa. Ibu Gembala bilang, harta kekayaan termasuk dalamnya uang adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Kalau itu dalam gambar kita berkuasa atasnya, kita bisa gunakan uang itu untuk banyak hal yang lain. Tapi kalau uang yang menguasai kita, banyak orang rela lakukan dosa hanya supaya dapat uang, akan uang telah menguasai dia. Makanya hati-hati, cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Maksudnya gimana kalau lihat orang kalau udah cinta kadang-kadang kenalan, logikanya hilang, ya kan? Pacar tinggal di Bojong Kenyot sana, dia tinggal di Sudirman, walaupun dipakai Supra itu dia berangkat. Walaupun lagi tsunami di sana dia berangkat. Cinta. Hati-hati saudara. Nah, kemudian masih dalam poin yang ketiga, ada banyak orang salah paham. Dia jadikan uang sebagai tujuan akhir. Dia kerja. Uang. Tapi ketika dia capai semuanya, akan ada titik di mana dia gue harus ngapain lagi? Semua udah lakukan. Ada kehampaan. Kenapa? Karena dia menjadikan uang kekayaan sebagai tujuan. Saya bukan orang kaya raya. Saya bukan pendeta yang kaya raya. Saya bukan pendeta yang masuk ultra kaya raya. Tapi saya pendeta yang pas-pasan. Di setiap butuh apapun ada aja. Pas butuh apa jangan kiri. Pas butuh apa ada aja. Jadi pas-pasan yang suka cita. Soalnya sesungguhnya bagian itu lucu dari sini. Tapi saya diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh melayani banyak orang, mulai dari yang kayanya biasa sampai kaya yang memang udah gak ada ampun lagi. Saya pernah saya akan melayani seorang yang
kain luar biasa, kain. Cincinnya itu harga hotel ratusan miliar. Saya sampai paling stres cincinnya darah Yesus. Kalau nggak ada pantas-pantasnya tuh orang pakai cincin. Soalnya memang gede banget, gede banget. Tuh lihat, gede banget. Kain atau apa itu pokoknya gede banget. Ratusan miliar. Karena saya udah rencana kalau cocok pinjam sekali. Iya, dia tuh juga kadang-kadang pengen luxury lifestyle. Jadi ketika salam, haleluya. Pas mulai Jumatan, loh, hilang. Ada yang nah, iya, jangan cincin, HP aja bisa hilang. Tapi bukan di sini, bukan di sini. Cabang lain saya bilang di sini. Tapi udah nggak pernah ada kan? Kayak zaman di bapak itu sekarang. Aduh, tiba-tiba HP saya hilang. Jadi Tuhan turun tangan, paling juga turun tangan sudah. Saya lagi lihat mana yang nggak tahu. Suspek. Cuma kadang-kadang di gereja bedain mana maling, copet sama jomblo tuh beda-beda tipis. Dua-duanya sama nyari. Jadi saya bingung, ini copet atau lagi cari jodoh kan? Kaya luar biasa saudara. Itu saya ingat gimana satu kali, karena saya diangkat jadi adik angkat saudara. Satu ketika dia bilang, pokoknya mana acara makan alam, acara makan alam, acara private orang kaya. Udah memang kayanya memang, minta ampun juga. Saya duduk samping dia, makan malam, orang kaya semua. Tiba-tiba datang orang lewat. Ternyata itu pameran berlian mahal. Dikasih dia lewat. Terus selesai itu, dia beli bisa beli satu. Kali berapa? Ya paling cuma 7 miliar. Karena Yesus bisa 7 miliar. Saya aja mau beli barang 1 miliar, doa 15 tahun. Terbukalah pintu langit dalam nama Yesus. Itu pun nyicil 20 tahun. Tapi akhirnya sekarang, dia bilang begini, dalam banyak obrolan, saya melihat ada kehampaan sedang di sana. Kenapa? Karena dia jadikan kekayaan sebagai tujuan akhir. Jadi ketika dia udah punya segalanya, semua dia bisa beli dengan mudahnya. Dia sampai satu titik mana? Nggak tahu lagi mau ngapain, nggak ada kesenangan lagi sedang. Karena harta menjadi tujuan. Sekarang saya bilang saudara, harta kekayaan bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk membuat kita mencapai tujuan akhir kita di dunia, yaitu hidup kita untuk kemuliaan nama kita jadi berkat. Sebelum saya tutup khotbah saya boleh maju lagi nih, supaya yang totalitas. Iya. Saya analogikan dia sebagai kekayaan. Dari wajahnya kan kaya banget. Kalau mebetin lagi. Jadi ada banyak orang awalnya kita jadi dari kursi kita terus. Ada banyak orang menjadikan kekayaan sebagai tujuan akhir. Dia kerja siang malam pagi untuk pagi pulang pagi. Aku rela pagi pulang pagi. Akhirnya karena dia kerja jadi kaya. Tapi karena kekayaan yang dia tujuannya, ketika dia kaya dia lakukan semuanya dia bingung. Jadi tak kemana-mana, hidup dalam kehampaan. Tapi kalau dia sadar kekayaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan Tuhan. Ketika dia sampai pada kekayaan, yang dia lakukan adalah apa? Dia akan pakai kekayaan itu untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupannya, yaitu apa?
malu di gereja. Tapi kan akhirnya sepanjang hidupnya dia menjadi berkat bagi banyak orang, dia membahagiakan banyak orang, hidupnya damai, sukacita, hidupnya luar biasa. Gereja ini, Bapak Ibu Kepala, mereka tahu itu, makanya mereka jadi berkat bagi banyak orang. Sampai hari ini mereka sukacita. Jangan takut kekurangan. Kalau hidupmu kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, kekayaanmu kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang tak pernah berhutang. Yang pasti berkati, yang pasti balaskan lipat kali ganda. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kekayaan bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk tujuan, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sana yang taat, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Dan kita bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sama-samanya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita milikilah pemahaman yang benar tentang kekayaan. Karena kekayaan bagian dari berkat Tuhan. Selama itu tidak mengikat dalam hatimu, tetap ada di tanganmu, itu hal yang baik dan untuk kebaikan. Yang kedua, selalu tanamkan dalam hati dan pikiranmu, kekayaan yang terbaik hanya datangnya dari Tuhan. Dan ketika itu ada dalam tanganmu, ingat baik, itu bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan akhir Tuhan dalam kehidupanmu, yaitu untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri doa di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan sore hari ini. Sama menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Lo berdoa, setiap tangan-tangan itu menjadi tangan-tangan yang diberkati berkelimpahan. Dan mereka akan gunakan berkat di tangan mereka untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitarnya. Dan lalu apa yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Sambil angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan.